Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu salawatu rabbi wa salamu wa barakatuhu alaihi la nabiyya ba'dahu la syarika lahu alladhi ja'ala al-jannata lil muttaqin wa asyhadu anna Sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh dan ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad nabiyyina wa rasulina sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhal qadirun usikum wa nafsi bitaqwallah wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum manittaqah faqad fazal muttaqun kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Qala Allah Ta'ala tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama amilta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Sadaqallahu azim. Faya ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Jalla Jalaluhu atas karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat mempertebal amal kebaikan kita. Semoga Allah yang maha menyaksikan, yang maha mendengar, yang menggenggam jiwa kita, yang menakdirkan kita bisa memenuhi undangan panggilan Allah hadir sebagai tamu
di rumahnya yang suci ini untuk beribadah, melaksanakan sebagian ketaatan kita kepadanya, yaitu salat Jumat secara berjamaah, dan menerima apa yang kita lakukan jadi amal soleh sebagai tanda syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian, dan juga menjadi penggugur dosa serta dapat menguatkan iman kita yang akan menjadi bekal menuju kehidupan kita di dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim kita haturkan kepada uswatun hasanah, manusia mulia, kekasih Allah, teladan dan panutan yang baik, junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tersampaikan kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang istiqamah hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di mana pada hari di pada masa nanti, ketika tidak ada lagi perlindungan dan pertolongan kecuali syafaat Nabi kita atas izin Allah Rabbul Jalil. Saudaraku seiman jamaah Jumat rahimakumullah, melalui mimbar Jumat ini khatib ingin mengingatkan dan menasihati diri saya pribadi serta mengajak kepada hadirin jamaah Jumat sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, sebab hanya dengan takwa yang menghujam kuat dalam sanubari kita akan mendapatkan jaminan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Sebagaimana Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Wa tasawwalu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Saudaraku seiman jamaah Jumat yang dirahmati Allah Jalla Jalaluh, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita sejenak merenungi kembali tingkat ketakwaan kita. Paling tidak dalam sepekan ini hingga kita dipertemukan lagi di tempat ini untuk melaksanakan Jumat. Idealnya tingkat ketaatan atau ketakwaan kita kepada Allah semakin hari semakin meningkat, bukan malah sebaliknya. Allah sudah memberikan nikmat agung kepada kita semua berupa kesehatan dan kesempatan. Tak sedikit saudara kita yang mungkin saja saat ini sedang sakit, belum bisa melaksanakan ibadah-ibadah dengan maksimal. Nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita ini mari jadikan pelecut untuk selalu mengoreksi, memperbaiki, sekaligus menguatkan ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Dibuktikan dengan meninggalkan apa-apa saja yang sudah dilarang oleh Allah dan memacu diri untuk lebih bersemangat menjalankan perintah-perintahnya. Ketahuilah hadirin bahwa takwa adalah intisari kehidupan manusia dalam menempuh perjalanan di dunia ini. Takwa merupakan bekal terbaik kita untuk memantaskan diri bertemu dengan pencipta kita, yaitu Allah Jalla Jalaluh. Sebagai muslim yang baik, tentu saja kita ingin menghamba kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Itulah sebabnya setiap Jumat kita mendapatkan nasihat, terus didorong dengan motivasi-motivasi yang kuat untuk menjadi hamba-hamba yang taat. Motivasi ini boleh saja dimunculkan oleh diri kita sendiri dengan selalu mengingat bahwa hidup di dunia ini tidak abadi, bahkan hanya
Sang pemberi nyawa lah yang tahu kapan dan di mana kita harus meninggalkan dunia ini selamanya. Oleh karenanya itu hadirin, selama masih diberikan kesempatan di dunia, tidak ada pilihan lain kecuali memanfaatkan waktu itu dan mengisinya dengan aneka kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Saudaraku seiman, ada 3 tips agar kita bisa istiqamah di dalam beribadah. Salah satu hal yang sulit kita jaga sebagai seorang muslim adalah menjaga keistiqomahan kita agar senantiasa semangat di dalam beribadah kepada Allah. Sebagai bukti, ada kalanya kita semangat dalam beramal soleh, semangat dalam melaksanakan sholat berjamaah ke masjid, semangat membaca Al-Quran. Namun ada kalanya pula kita malas dalam beribadah kepada Allah. Mushaf Al-Quran sebagai petunjuk dalam mengarungi kehidupan kita, kita tidak pernah menyentuh dan tersentuh. Salat yang mulai kita tunda pelaksanaannya, kita lalaikan, kita remehkan, bahkan terkadang kita lebih banyak malasnya daripada semangatnya dalam beramal soleh. Tahukah saudaraku seiman, di antara 6.000-an ayat lebih di dalam Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada satu ayat yang paling berat serta membebani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diturunkan, yaitu surat Hud ayat 112 yang membahas tentang keistiqomahan. Allah berfirman, "Fastaqim kama amiltu wa man taba ma'aka wa la tatgau innahu bima ta'maluna basir." Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu juga orang-orang yang bertobat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, tidak ada ayat yang lebih memberatkan serta membebani Nabi kita ketika diturunkan melainkan ayat ini. Oleh karena itu, beliau bersabda ketika para sahabatnya berkata kepada beliau, sungguh cepat sekali engkau berubah ya Rasulullah. Maka Nabi menjawab, surat Hud dan yang semisalnya lah yang telah membuatku berubah. Perlu kita ketahui bersama saudaraku seiman, bahwa memang istiqamah itu berat, memang istiqamah itu sulit. Namun bukankah bersama kesulitan pasti ada kemudahan? Allah Jalla Jalaluhu telah berjanji sebanyak 2 kali di dalam surah Al-Isra, bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Maka pada kesempatan kali ini, izinkan saya selaku khatib sedikit membagi tips agar kita mudah istiqamah di jalan Allah Jalla Jalaluhu. Tips yang pertama, mencari amal kebaikan yang ringan dan mudah dilakukan. Pada suatu saat Ibunda Aisyah, istri Nabi, bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Nabi menjawab, ahabbul a'mali ilallahi ad'uhuma wa in qal. Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang konsisten, terus menerus dilakukan meski sedikit. Dalam beramal saleh, cukup kita cari amalan yang ringan bagi kita, karena amalan yang berat mungkin hanya bertahan sebentar dalam melaziminya. Hanya segelintir orang yang Allah berikan
Allah beri kelebihan dalam melaksanakan amal-amal yang berat. Misalnya hadirin, ketika kita membaca Al-Quran, kita bisa mulai membiasakan diri dengan membaca sehari 5 ayat, sehari 3 ayat, atau bahkan sehari cukup 1 ayat saja. Mungkin saudaraku seiman berpikir, pantaskah membaca Al-Quran hanya sebatas 5, 3 atau 1 ayat saja? Ketahuilah, ini jauh-jauh lebih pantas daripada sehari kita tidak membuka mushaf Al-Quran sama sekali. Belum lagi mushaf Al-Quran yang sudah tidak pernah tersentuh berhari-hari lamanya. Mungkin bisa jadi hadirin, mengapa kita sulit istiqomah? Karena di dalam pikiran kita tertanam yang namanya ibadah itu harus banyak jumlahnya, tidak boleh sedikit. Membaca Al-Quran harus minimal 5 halaman. Salat tahajud minimal baca surah-surah yang panjang. Justru pikiran seperti inilah yang menghalangi kita dari istiqomah. Maka mulai dari sekarang, mari kita tanamkan pikiran dalam diri kita. Tidak mengapa beramal saleh dengan jumlah sedikit daripada tidak beramal sama sekali. Tidak mengapa membaca Al-Quran hanya sebatas 1 ayat sekali baca daripada seharian tidak pernah membuka mushaf. Tidak mengapa berinfak hanya 2.000, namun yang 2.000 ini bisa disalimi setiap hari. Sebab amalan yang paling dicintai oleh Allah Jalla Jalaluhu adalah amalan yang sedikit namun konsisten dilakukan setiap hari. Saudaraku seiman jamaah Jumat yang dirahmati Allah Jalla Jalaluhu, tips yang kedua, jangan lupa meminta pertolongan kepada Allah. Pernahkah kita meminta pertolongan kepada Allah dalam setiap ibadah yang kita lakukan? Pernahkah kita berdoa, Ya Allah, mudahkanlah hamba dalam menjalankan salat berjamaah di masjid? Pernahkah kita berdoa, Ya Allah, lancarkanlah hamba dalam membaca Al-Quran setiap hari? Pernahkah kita berdoa, Ya Allah, ringankanlah hamba dalam mengeluarkan harta hamba untuk berinfak? Pernahkah kita berdoa seperti itu kepada Allah hadirin? Saudaraku seiman, perlu kita ketahui bahawa ketika kita beribadah tanpa meminta pertolongan kepada Allah, menunjukkan bahawa kita adalah pribadi yang sombong. Mengapa? Karena tandanya kita menumpukan ibadah kita di atas kekuatan sendiri, sedangkan kekuatan manusia itu lemah. Tanpa meminta kemudahan dari Allah dalam beribadah, bagaimana kita bisa istiqamah dalam beribadah kepadanya? Rasulullah SAW telah mencontohkan kepada kita semua doa yang paling sering beliau ucapkan adalah doa dalam meminta keistiqomahan. Diriwayatkan dari sahabat Sa'ad bin Hawsab, beliau bertanya kepada Ummu Salamah, salah satu istri baginda Nabi, "Wahai Ummul Mukminin, apakah doa Rasulullah yang paling sering beliau baca apabila bersamamu?" Ia berkata, doa beliau yang paling sering adalah, "Ya muqallibal qulub, saddis qalbi ala dinik wa ala ta'atik." Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Bisa kita bayangkan hadirin saudaraku seiman, Rasulullah SAW adalah makhluk yang paling mulia di muka bumi ini. Sejak diciptakannya manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, hingga manusia terakhir kelak, yang paling mulia adalah beliau. Beliaulah satu-satunya manusia yang telah dijamin masuk surga, diampuni seluruh dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Meski begitu, doa yang paling sering beliau baca adalah doa meminta keistiqomahan dalam beribadah. Maka kita sebagai manusia yang belum dijamin surga, belum ada jaminan bahwa setiap sujud dan taubat
kita diterima oleh Allah, maka pantaslah kita lebih sering-sering untuk meminta keistiqomahan kepada Allah. Saudaraku seiman jamaah Jumat rahimakumullah, tips yang ketiga adalah jangan pernah merasa sombong dengan amal kebaikan kita. Dahulu sebelum dilaknat oleh Allah, iblis yang bernama Azazil adalah makhluk Allah yang paling banyak ibadah serta pengetahuannya. Bahkan tidak ada satupun dari para malaikat yang bisa menandinginya. Tapi ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan Allah menitahkan kepada seluruh malaikat termasuk Azazil untuk memberi sujud penghormatan kepadanya, Azazil enggan karena merasa sombong. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 12, qala ma mana'aka la tasjuda isa amartuka qala ana khairan minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Azazil yang dulu adalah makhluk Allah yang paling taat, bisa menjadi makhluk yang paling hina, bahkan dilaknat oleh Allah lantaran kesombongannya. Maka janganlah pernah kita merasa sombong dan berbangga dengan amal kebaikan kita, karena kita bisa beramal hanya karena kekuatan dan izin Allah, bukan dari kekuatan kita sendiri. Bisa jadi karena kita sombong, Allah mencabut keistiqomahan dari hidup kita. Qul ya'udzu billah, tsumma na'udzu billah. Mari kita meminta perlindungan kepada Allah. Semoga kita semua mendapatkan anugerah dan kemudahan dari Allah agar kita bisa istiqamah beribadah dan menyembah hanya kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wasikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabi mustafa, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin, khairul qurri muajjalin, sayyidina wa maulana wa safi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamu ala nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad wa ashabihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ghafir wassalamu lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Yarhamukumullahu mustaqdimin minkum wa minna wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lahiqun innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina
ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنا إليه راجعون وإنا إلى ربنا لمنقلبون وأجره من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم اكتبوا إنك في محسنين واجعل كتابه في عليين واخلفوا في أهله في قبر ولا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وإني أسألك من فضلك وطاعتك رزقا طيبا مباركا. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وأغنني بالحلم وسيني بالعلم وأكرمني بالتقوى وجمني بالعافية. اللهم إنا نسألك إماما كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم إنك أمرت بالدعاء وقضيت علي نفسك بالاستجابة وأنت لا تخلف وعدك ولا تكاذب عهدك. اللهم إنا نسألك توبة نصوحا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار وأفضل عند الحساب. اللهم إنا نسألك حسن خاتمة ونعوذ بك من سوء خاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. بارك الله فيكم. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. غير الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم صلاة رحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نفتح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك
ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا بلغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم تبارك وتعالى لا إله إلا الله وحده لا شريك له يا الذي أنت مولانا سبحانك سبحان الله سبحان الله لا إله إلا الله الحمد لله
رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة الله أكبر. اللهم اغفر له خيرا سبحان الله سبحانه وتعالى لا اله الا الله ولا شريك له له الملك وله الحمد ولا حول ولا قوة الا بالله لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وقال ربكم ادعوني استجب لكم قول بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين حمدا معهم بحمده يا رب الحمد كما ينبغي جلاله وجلاله القائم عزيز السلطان اللهم تقبل منا وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم لا اله الا انت وانت تكلم الى شريك تعالى اللهم اجعلنا عن السلام ومنك وفضلنا وترحمنا كلنا النواصرين اللهم اغفر لوالدي وارحمهم كما ربنا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم واموات انك سميع قريب مجيب دعوة يا خالق ومنجد اللهم حفظنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انا نسالك عينانا من تأمين ويقين عن صراطك وخلق الخاص ولسان الكون اللهم حول علينا في صلاه المسلمين من النار وعفو عنا الحساب اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم انا نستعنا نعفو ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انا نسالك توبه نصوحا وتوبه قبل الموت ورحمه عند الموت ومغفره بعد الموت اللهم انا نسالك الحسن والخاتمه ونعوذ بك من سوء الخاتمه برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحه.